Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamang Asep. Insya Allah pada kesempatan kali ini Mamang akan spill atau akan tunjukkan barang apa aja sih yang Mamang bawa untuk mendaki ke Gunung Ararat. Nah, Gunung Ararat sendiri merupakan gunung tertinggi di Turki. Gunung Ararat memiliki ketinggian 5137. Dan untuk tekstur ataupun iklimnya pun berbeda sepertinya di Indonesia, karena untuk Gunung Ararat sendiri itu ada saljunya. Jadi Mamang bakalan spill barang yang biasa Mamang bawa untuk mendaki di Indonesia di iklim tropis, dan ada yang ditambahkan karena iklimnya di sana berbeda. Nah, Mamang akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Mamang akan spill barang bawaan Mamang itu. Yang pertama, layering bagian atas. Yang kedua, layering bagian bawah. Yang ketiga, sleeping system. Dan yang terakhir itu ialah gear-gear pendukung lainnya. Oke, langsung aja gaskeun. Oke teman-teman, sekarang saya akan bahas layering atas. Tapi sebelum kita menentukan barang bawaan apa aja sih yang perlu kita bawa ke tujuan atau ke gunung yang akan kita daki, kita harus menganalisis dulu nih, gimana sih karakteristik gunung yang akan kita tuju, kemudian cuaca gunung di sana seperti apa. Nah, kemudian baru kita bisa menentukan barang bawaan apa aja sih yang bisa kita bawa untuk keperluan mendaki di sana, seperti itu. Oke, saya akan bahas layering atas atau baju dari pinggang ke atas yang akan saya kenakan di sana. Itu yang pertama saya bawa base layer, yang kedua mid layer, kemudian ada jaket Gore-Tex, dan yang selanjutnya ada jaket bulu angsa. Oke, saya bahas satu-satu. Yang pertama saya bawa base layer, saya bawa 3 base layer, tapi buat contoh 1 karena 2 lagi masih dicuci. Oke, yang pertama saya bawa base layer untuk trekking, tentunya untuk base layer. Kenapa sih saya bawa 3? Ya biar untuk jaga-jaga aja. Dan saya pun bawa semuanya panjang karena menurut keterangan guide, untuk cuaca di sana itu untuk trekkingnya itu panas banget, jadi saya bawa yang panjang supaya tidak belang. Seperti itu. Oke, kemudian ada mid layer. Kalau misalnya ini saya pakai ini dan cuaca istilahnya berubah, jadi saya dobelkan dengan mid layer atau baju bagian kedua. Itu saya bawa 2 ini dari Pejarepen, yang tadi itu base layer dari Eiger. Kemudian saya juga bawa mid layer atau baju untuk trekking, tapi saya cek dulu di sana cuaca di sana itu seperti apa. Untuk bahan kayak gini cocok nggak digunakan trekking di Gunung Ararat, seperti itu, buat jaga-jaga. Masih ada tagnya. Jadi kemarin itu saya tuh dapat support juga, alhamdulillah, dari Eiger. Terima kasih Eiger. Oke, yang selanjutnya jaket Gore-Tex. Jadi saya juga bawa jaket Gore-Tex. Gore-Tex itu apa sih? Jadi anti angin dan anti air. Jadi ini kalau misalnya si 2 ini tidak mempan, jadi saya lapisi dengan jaket Gore-Tex. Jadi ini fleksibel banget. Fleksibel kalau misalnya cuaca berubah seperti itu. Kemudian saya bawa bulu angsa. Untuk bulu angsa sendiri ini dari Meika. Ini untuk feel powernya itu 800, cukup tebal banget. Sebenarnya ini saya akan gunakan ketika summit aja, jadi bakalan saya jaga supaya tidak basah. Nah, kemudian untuk jaga-jaga juga kan saya nggak tahu suhu di sana seperti apa, jadi saya bawa jaket tambahan. Jaket yang saya kenakan ini akan saya bawa juga untuk jaga-jaga di sana, seperti itu. Oke, ini untuk layering bagian atas. Sekarang saya akan bahas atau spill barang-barang dari layering dari pinggul ke bawah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya saya akan bahas layering bawah atau barang bawaan yang saya akan gunakan dari pinggul sampai ke bawah. Itu yang pertama itu ada celana, kemudian kaos kaki, gesper atau sabuk, sepatu, dan sandal. Oke, yang pertama itu saya bawa 4 celana. Kenapa bawa 4 celana? Karena untuk pendakian Ararat sendiri kita akan mendaki selama 5 hari 4 malam. Mudah-mudahan cukup.
Oke, kemudian oh iya, saya bawa 2 celana dari Fjällräven. Kemudian 2 celana lagi dari Eiger. Oke, yang selanjutnya saya bawa kaos kaki. Sebetulnya saya bawa 3 kaos kaki untuk trekking, tapi biasa masih di laundry, belum datang. Jadi saya buat sampel aja, 1 cukup mungkin. Ya, saya bawa 3 kaos kaki untuk trekking, takutnya hujan, jadi mending bawa lebih daripada kurang. Seperti itu. Kemudian gesper, kemudian ada sepatu. Kenapa sih saya bawa 2 sepatu? Jadi saya mau sepatu berbeda untuk trekking dan untuk summit. Nah, untuk trekking sendiri saya pakai sepatu dari La Sportiva. Ini buat trekking. Kemudian untuk summit sendiri itu saya memilih menggunakan Eiger, biar ya brand lokal lah. Bangga gue sama Eiger, brand lokal dipakai di luar negeri. Terima kasih juga Eiger udah support. Jangan lupa support lagi untuk pendakian-pendakian ke luar negeri selanjutnya, oke? Yang selanjutnya saya bawa sendal jepit karena takutnya di area camp ingin bebas, tidak menggunakan sepatu biar enak aja gitu. Jadi saya bawa sendal jepit juga. Nah, jadi ini barang-barang yang akan saya bawa layering bawah untuk pendakian ntar di Gunung Ararat. Oke, yang selanjutnya lanjut ke sleeping system. Gaskeun. Oke, yang selanjutnya saya akan bahas sleeping system. Saya bawa apa aja? Ada sleeping bag, ada celana bulu angsa, sama sih sleeping bag juga bulu angsa. Kemudian ada long john paket baju dan celana, ada kupluk dan ada sleeping pad. Sebenarnya di sana juga disediakan, cuman ya saya bawa juga sleeping pad biar lebih nyaman juga. Kenapa saya bawa yang besar? Karena kita dari Indonesia bertiga untuk mendaki ke Gunung Ararat. Jadi saya request ke guide-nya pengen 1 tenda bertiga. Seperti itu. Oke, saya akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada celana bulu angsa. Oke, ini penampakan celana bulu angsanya. Nah, jadi ketika tidur ini saya minta disetting supaya ininya bisa ketika misalnya dingin pengen keluar pakai celana bulu angsa kan bisa dibuka seperti ini. Kemudian ketika tidur bisa ditutup. Nah, seperti ini. Ini lumayan tebal banget dan juga udah berlapis thermal. Saya juga nyobain pakai jaketnya yang tadi yang kuning yang pertama itu di layer bagian atas, kemudian pakai celananya saya 10 menit juga udah bener-bener berkeringat. Nah, kemudian untuk sleeping bag bulu angsanya ini juga sama, sudah berlapis thermal. Ini benar-benar tebal banget, soalnya saya request. Jadi ini sepaket kuning itu saya buat di Meika. Jadi itu tuh produk asli Bandung dan bulu angsa asli. Seperti itu. Jadi saya request untuk dibuatkan untuk pendakian ke Gunung Ararat yang bersalju. Jadi benar-benar tebal banget. Pokoknya insya Allah tidak dingin kata si Amangnya, mudah-mudahan seperti itu. Dan yang selanjutnya saya bawa sleeping pad. Saya bawa sleeping pad yang besar karena untuk bertiga seperti itu. Ini saya bawa dari Climate. Nah, yang selanjutnya kupluk. Nah, jadi saya bawa 2 kupluk ini untuk tidur. Sebenarnya kalau ini itu bisa juga sih buat di area camp, buat nyantai-nyantai. Jadi saya bawa aja biar enjoy aja sih. Jadi saya bawa 2 kupluk dan dua-duanya dari Fjällräven. Nah, yang terakhir itu saya bawa long john. Nah, long john ini saya gunakan ketika mau tidur. Nah, jadi pakaiannya long john dulu, kemudian celana bulu angsa dan sleeping bag bulu angsa. Astagfirullah. Nah, oh iya, saya pun lupa tidak mensepil kaos kaki tebal untuk tidur karena kaos kakinya masih di laundry seperti itu. Nah, jadi ini untuk sleeping system yang akan saya bawa ke Gunung Ararat nanti seperti itu. Oke, yang terakhir gear-gear pendukung yang akan saya bawa ke Gunung Ararat.
Oke, yang terakhir ialah gear-gear pendukung. Barang apa aja sih yang gua bawa? Yang pertama ada die pack. Nah, jadi saya bawa dua ini die pack yang saya akan gunakan ketika saya trekking ke area camp. Kemudian untuk barang utamanya, jadi untuk perjalanan semua barang ini masuk, ini saya pakai Abisko 75 liter dari Fjallraven. Ini jadi semua barang untuk perjalanan saya ke Turki saya masukkan ke sini semuanya. Nah, ini jadi untuk die pack Eiger ini saya pakai untuk trekking ke area camp. Kemudian saya bawa waist bag juga untuk peralatan seperti cemilan buat yang kecil-kecil kan biar mudah, coklat, kamera dan lain sebagainya. Kemudian saya bawa juga supaya tidak panas, bawa juga topi rimba ini dari Fjallraven. Kemudian saya bawa juga topi dari Eiger. Selanjutnya kacamata karena di sana panas banget katanya, karena saya belum pernah, jadi saya pakai kacamata. Kemudian ini yang penting P3K saya di dalamnya standar sih, betadine, kasa, paracetamol, obat-obatan pribadi. Kemudian bawa juga hand warmer itu untuk menaikkan suhu tubuh juga ada. Kemudian saya bawa handuk kecil juga, takutnya keringat bercucuran karena panas. Selanjutnya saya bawa lampu tenda, serbaguna pokoknya. Oke, yang selanjutnya headlamp, tentunya sama baterainya juga saya bawa double headlamp buat jaga-jaga juga sih, takutnya kenapa-napa. Maksudnya kenapa-napa, takutnya yang satu mati seperti itu. Terus selanjutnya ada double trekking pole dari Eiger. Nah, yang selanjutnya jadi untuk summit itu saya nggak bawa die pack, jadi saya bawa hydro pack ini dari Eiger untuk summit. Kemudian saya bawa juga seperangkat alat skincare, kemudian seperangkat alat mandi, bukan seperangkat alat sholat ya. Kemudian saya bawa juga water bladder, ini yang 1,5 liter. Dan saya juga bawa, ini seharusnya 3 sih, biasa satu lagi di laundry. Jadi yang sepaket di laundry itu bab, oh iya bab ditambahin di sini di sesi ini. Bab, kemudian satu kaos kaki trekking, kaos kaki tidur. Dan yang terakhir itu sarung tangan trekking saya itu masih di laundry, jadi saya bawa 2. Jadi yang masih di laundry itu untuk saya trekking, kemudian untuk di area camp saya pakai ini dari Naturhack. Kemudian untuk summit attack saya pakai yang dari TNF, ini benar-benar tebal banget, jadi safety lah, mantap. Nah, mungkin itu saja, barangkali ada yang lupa belum saya spill dan teman-teman tahu, wajib bawa untuk mendaki ke gunung yang bersalju dan dingin. Teman-teman langsung aja tambahkan di kolom komentar seperti itu. Oke, terima kasih nih teman-teman sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Terus support terus channelnya Mamang Asep, insya Allah kedepannya bakalan ada juga edukasi-edukasi seputar pendakian, kemudian podcast tentunya dari orang-orang yang berpengalaman ataupun bisa juga cerita mistis. Kemudian pokoknya makin banyak lagi di channel ini seputar pendakian gunung dan berkegiatan di alam bebas lainnya. Terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa di-share ke teman-temannya, barangkali teman-temannya akan mendaki ke gunung yang berkarakteristik sama seperti Gunung Ararat juga. Jangan lupa di-share. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan diberikan kesehatan tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Memang presentasi. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.